Ya seperti itu ya. Kemudian dari materi langsung kita ke Mas, suaranya putus ya? Pak Ahmad mikrofonnya. Suaranya putus. Ya, Kameranya pada dinonaktifkan ini kamera. Sepertinya koneksinya Bu. Koneksinya kurang stabil. Jadi putus-putus. Tadi tempat saya itu juga mikrofon itu yang punya Pak Ketua mikrofonnya nggak diaktifkan. Jadinya ya enggak. Oh iya. Mikrofonnya Pak, mikrofonnya. Lewat WA, Bu, lewat WA. Soalnya kalau Iya. semua dibuka itu kan suaranya bising semua. Oke, halo, tes. Oke. Tes bisa didengar. Yes, ampun. Ini masalahnya ini. Entah ini tadi kenapa ini Bluetooth. Jadi sampai mana tadi saya ngomongnya? Sampai moderator, Pak. Serius Pak, baru sampai situ Pak. Ya, Mas Milan. Moderator. Saya di sini sebagai moderator, nanti kalau ada yang nyambung monggo gitu. Oke. Oke, kita diskusinya namanya diskusi dari berbagai arah ya, nanti jadi yang bertanya pun juga bisa ini. Nanti saya fasilitasi sebagai moderator, kemudian yang ditunjuk kebetulan tadi kita sepakat Bu Yekti. Kemudian tadi saya minta bantuannya teman-teman yang punya aplikasi di laptop atau handphonenya, aplikasi screen recorder untuk membantu backup recording. Ini saya coba record, Pak. Oke, sudah. Terima kasih banyak Bu Yekti ya. Oke, langsung kita menuju ke materi. Lewat tambahkan tadi yang saya tulis terkait materi Bu Sri Mulyani, kebijakan publik dan etika publik. Tapi yang saya menyampaikan Bu Sri Mulyani terkait pengunduran dirinya itu sudah belum terekam di mikrofon ya Pak ya? belum. Belum. Sudah, Pak. Pak, sudah. Sudah. Oke, Pengunduran yang menteri di era zaman SBY. ya. Ini saya sampaikan dulu yang dari pembukaan oleh Pak Rocky Gerung. Pak Rocky Gerung menyampaikan bahwa Indonesia mengalami defisit public ethics atau etika publik, sehingga public policy tidak bisa dihasilkan dengan baik atau kebijakan publik tidak bisa dihasilkan dengan baik. Kemudian ini yang agak apa ya, perlu pemahaman lebih mendalam itu, kita tahu politik di Indonesia masa kini sebetulnya tidak diatur atau diputuskan dalam lembaga formil, tetapi dalam sistem informal melalui politik kartel. Yang bekerja adalah transaksi-transaksi dalam pasar gelap kekuasaan. Seperti itu yang disampaikan Pak Rocky Gerung ya. Iya, black market. Bahkan lebih menggelitiknya itu kelihatannya kartel politik ini sebetulnya hanya urusan 2 orang ataupun 3 orang saja. Dengan background laki-laki begitu. Siapa, Pak? Mungkin biar enggak saya banyak bicara, mungkin ada yang mau langsung menyambung dulu atau menyampaikan pertanyaan, karena saya takutnya nanti malah dominan dari satu arah gitu ya. Apa satu-satu aja menyampaikan pendapatnya gitu Pak? Monggo, atau bertanya pun boleh, mungkin ada yang arahnya ini nanti kita gimana? Maksudnya tadi kan di pertanyaannya Bapak pemateri kita kan ditanyakan apa yang dimaksud dengan ya
etika Kebijakan publik publik. dan kebijakan publik. Nah itu nanti langsung pengertian atau dikasih narasi atau gimana? Agak saya kurang paham. Mungkin nanti ya hasil akhirnya itu yang berupa menurut kita semua ini yang didiskusikan ini kebijakan publik itu apa menurut kita semua itu. Kemudian contohnya termasuk contoh-contoh dari materi yang disampaikan Bu Sri Mulyani, misalnya terkait apa tadi ya, contoh-contoh kebijakan publik sebagai hilirnya, kemudian hulunya adalah proses untuk mendapatkan kekuasaan itu bagaimana. Mungkin kita bisa nanti kasih contoh, mungkin di misal ada pemilihan kepala desa atau apa, itu prosesnya, contoh prosesnya yang menunjukkan bagaimana untuk mendapatkan sebuah kekuasaan eksekutif itu seperti apa, mungkin seperti itu kali. Berarti pakai narasi nggak? Iya. Saya mau usul Pak Sahal, gini aja Pak. Ini yang kita bahas kan ada dua. Jadi yang pertama itu adalah kebijakan publik dan yang kedua adalah etika publik. Jadi kita selesaikan dulu yang masalah kebijakan publik itu seperti apa, nanti pertanyaan maupun narasinya seperti apa. Kalau saya usulkan di sini kita pakai apa itu namanya pertanyaan yang sering kita lakukan lah dalam kehidupan. Kalau ada rumusan apa, terus ada kapan, di mana, siapa saja, gitu yang terus bagaimana mengenai kebijakan publik itu sendiri gitu. Jadi nanti ada beberapa istilahnya statement yang bisa diambil manfaat dari diskusi kita mengenai kebijakan publik. Jadi kita bahas kebijakan publik dulu, kemudian yang kedua baru etika publik gitu. Satu-satu dulu. Oke. Jadi ini kita mintai suaranya untuk mengemukakan pendapatnya terkait apa itu kebijakan publik, seperti itu maksudnya ya Pak Solihin ya. Kalau dalam rumus bahasa Inggris ya mungkin kalau guru bahasa Inggris ada itu 4B plus 1H itu loh. Jadi kan nanti terbentuk narasi yang bagus gitu. Jawab dulu gitu Pak, etika publik adalah ini kebetulan kan aku ada bukunya etika publik itu banyak banget dari berbagai tokoh ini gitu. Terus nanti kan pertanyaannya Pak yang dari narasumber kan menjelaskan contoh yang ada dalam ceramah ini. Setelah kita memaparkan apa itu etika publik dan kebijakan publik, nanti kan kita memberikan contoh yang tadi yang diceritakan sama Bu Sri Mulyani tadi kan udah mengarah seperti itu ketika Bu Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan ya, itu kan beliaunya merasa tidak cocok, etika publik kan merasa. Menurut Bu Sri Mulyani tadi kalau nggak salah Pak Carter itu beliau menyampaikan gini, etika itu menempel pada diri kita, cara melihat pantas atau tidak pantas, cara melihat mengkhianati atau tidak mengkhianati kepentingan publik. Nah, Sri Mulyani kan berarti merasa tidak cocok itu guys dengan sirkulasi pemerintahan, dengan realita politik yang beliau hadapi, dengan prinsip etika publik yang beliau beliau pegang gitu. Intinya tidak cocok. Akhirnya beliau mengundurkan diri. Kan seperti itu guys. Jadi etika publiknya itu rasa Bu Sri Mulyani tidak nyaman dengan realita politik yang beliau hadapi itu. Jadi nanti kayaknya enak di sistematisnya itu kita menjelaskan etika publik menurut tokoh-tokoh ini itu. Nanti di akhir dibarengi jabaran dari kasusnya. Kalau tadi dari Pak Solihin mintanya satu-satu dulu, kebijakan publik dulu gitu.
Ya, Mungkin kebijakan mungkin masing-masing menyampaikan yang ditangkap dari ceramahnya Bu Sri Mulyani tadi. Masing-masing menyampaikan apa kebijakan publik yang jenengan semuanya dari ceramahnya Bu Sri Mulyani. Mungkin bisa saya mulai dari saya sendiri. Yang saya tangkap dari ceramah Bu Sri Mulyani tadi itu kebijakan publik adalah sebuah kebijakan yang dibuat dengan tujuan untuk melayani masyarakat. Kebijakan dibuat oleh dan melalui kekuasaan karena dia diproduksi oleh institusi publik yang eksis dan merupakan produk dari suatu proses politik dan dia memiliki kekuasaan untuk mengeluarkannya. Seperti itu yang saya tangkap tadi. Coba yang lain disampaikan saja Iya, sama. tadi. Oh, iya. Hampir sama, Saya juga Pak. ya. Hampir sama ya. Semuanya hampir sama. Nah itu berarti ya. Oke, berarti ya itu tangkapan kita kurang lebih sama. Nanti dalam notulensi diharap seperti itu. Jangan publik untuk hasil diskusi kita itu ya itu tadi. Kemudian saya yang agak bingung ini sebenarnya emang contohnya sih. Contoh apa sih? Contoh yang ada di video tersebut atau contoh lain, Mbak? dalam video kayaknya Pak itu baca pertanyaan nomor 2 itu kok mau menjelaskan Iya. contoh yang ada dalam ceramah ini. Ceramahnya Berarti yang Bu Sri disampaikan Mulyani. oleh Bu Sri Mulyani itu ya? Enggak, kayaknya gitu. Kebijakan publiknya berarti kan banyak tadi. Gimana? Seperti apa ya kebijakan Bu Sri Mulyani mundur itu kan juga kebijakan publik, Pak. Nah, Iya. Terus ditarik lagi untuk menjadi menteri di era Pak Jokowi ya sekarang. Ya 2016 itu tahun 2016 baru masuk. itu bisa dimunculkan file nggak Pak lewat sini? Yang mana? Maksudnya jenengan mau menampilkan Iya, ini contoh yang saya dapat dari video tadi. coba jenengan ada tampilkan presentasikan sekarang share screen semacam share screen. Maksudnya Pak Soleh mau menampilkan layarnya gitu. Iya. Ini yang saya dapat tadi ya Pak. Contohnya adalah Ibu Sri Mulyani Indrawati memutuskan berhenti sebagai Menteri Keuangan karena beliau memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi ya terhadap publik atau masyarakat umum. Dan beliau tadi mengatakan bahwa apapun yang ia putuskan sebagai pejabat publik tidak lagi dikehendaki di dalam sebuah sistem politik. Di mana perkawinan kepentingan begitu sangat dominan dan nyata. Itu artinya Bu Sri Mulyani itu apapun yang diputuskannya sebagai menteri itu tidak semuanya dikehendaki oleh pejabat-pejabat yang lain. Karena itu mungkin Bu Sri Mulyani memutuskan untuk berhenti, Pak. Itu contoh yang saya dapat. Dia membuat kebijakan publik, yaitu keputusan-keputusan kemudian tidak disetujui. Makanya karena Bu Sri Mulyani memiliki etika publik yang baik, maka dia memilih mundur dari sebagai Menteri Keuangan, Pak. Menurut saya seperti itu. Oke, ada yang langsung mau menanggapi? Oke, saya Pak coba menambahkan, tapi ini juga berdasarkan sumber yang tadi kita saksikan bersama. Bahwasanya kan kebijakan publik itu kan dibuat untuk melayani masyarakat melalui dan oleh kekuasaan. Karena dibuat institusi publik yang eksis karena dia merupakan produk dari suatu proses politik
yang memiliki kekuasaan. Di sana beliau menyebutkan bahwa di sinilah adanya unsur kekuasaan dalam tanda kutip. Nah, kalau menurut saya, salah satu contoh yang saya tangkap tadi di awal-awal video tersebut, setelah ada kebijakan-kebijakan publik yang sebelumnya itu sudah dibuat, Bu Sri Mulyani itu berusaha untuk membuat suatu etika publik. Contohnya di sini dalam konteks yang lebih besar, itu beliau membuat rambu-rambu seperti membuat standar operating system, operator prosedur atau SOP. Kemudian juga membuat tata cara atau kelola bagaimana suatu kebijakan itu dibuat dan dilaksanakan. Jadi ada contoh konkretnya kalau saya tangkap di sana, beliau itu berusaha setiap hal atau setiap kebijakan yang dibuat itu ada SOP-nya, jadi jelas dilaksanakan. Kemudian etika yang berikutnya lagi sesuai dengan konteks Kementerian Keuangan itu menciptakan sistem checks and balance. Itu yang di awal-awal tadi saya tangkap seperti itu. Mungkin teman-teman mau menambahkan, monggo. Iya, sama tuh. Jadi pada awal-awal memang tadi disampaikan beliau Bu Sri Mulyani, dia malah menanyakan ke sistem pengawasan internalnya ya, apa namanya, Inspektorat Jenderalnya gitu ya, menanyakan sebenarnya apa yang boleh dan tidak boleh saya lakukan begitu. Itu kan termasuk salah satu contoh etika publik dari seorang pejabat publik. Itu juga sebenarnya salah satu contohnya. Cari tahu dulu do's and don'ts-nya. Kemudian jangan merasa apa yang kita kelola itu kita anggap sebagai aset pribadi. Kemudian membuat rambu-rambu itu tadi, membuat rambu-rambu atau SOP bagaimana akan check and balance. Ya, sama yang saya catat tadi kurang lebih sama. Nah, berarti kalau untuk menjawab pertanyaan yang Bapak narasumber yang nomor berapa nggih tadi tuh? Yang nomor 2. Nah, diskusikan dengan kelompok apakah yang dimaksud dengan kebijakan publik. Berarti kalau dilihat dari sini kita itu hanya disuruh untuk mencari pengertiannya, lalu contoh konkretnya dalam ceramah ini. Berarti mungkin bisa kita list yang kayak misalkan membuat SOP itu tadi sudah salah satu contoh dari etika. Ya, nah seperti itu mungkin saya lebih enak untuk menulisnya gitu. Atau pripun misalkan. Ya. Karena kan kita tidak bisa mencari atau mungkin kita tidak diperkenankan untuk mencari contoh di luar ranah yang video tadi kan. Berarti kan kita hanya nguplek-nguplek yang ada di video tadi. Sementara saya yakin kita semua tadi sudah menyimak video tersebut. Berarti tinggal kita pilih-pilih saja yang mana masuk ke contoh etika, mana yang masuk ke contoh kebijakan. Iya, seperti itu, Bu. Berarti pengertian kebijakan publiknya sama ya Mbak? Ngerti nggih? Ya, sudah kurang lebih sama ini tadi. Tulis nggih yang pengertian kebijakan publik. Pengertiannya itu mau berdasarkan diskusi ini atau dari buku yang jenengan tadi tawarkan tadi loh? Jangan dari hasil diskusi aja. Oh, nggih. Dari video tadi. Jadi sumbernya dari video tadi aja. Iya. Iya, kalau tidak salah tadi kan Bu Sri Mulyani menjelaskan di awal kebijakan publik dibuat, nah dan seterusnya itu berarti bisa dikategorikan sebagai pengertian dari kebijakan publik, ngoten nggih? Ya, biar saya catat. Iya, seperti itu aja. Nggih. Siap. Bu, usul nggih. Semisal untuk pengertian dari kebijakan publik kita tambahi sedikit terkait dengan ingredients atau komposisi utama dari kebijakan sendiri gimana? Boleh, Bu.
bisa ditambahi ingredients dari kebijakan sendiri itu kan kekuasaan. Nah, mungkin bisa sedikit ditambahi dengan kata-kata itu, Bu. Oh ya, ingredients utamanya adalah kekuasaan. Dan kekuasaan akan sangat mudah menggelincirkan kita. Kekuasaan selalu cenderung untuk korup tanpa adanya pengendalian dan sistem pengawasan, maka kekuasaan pasti korup. Sebentar, tulis lagi. Kalau contoh yang kedua, semisal etika, berarti masuk etika gini Ki. Kalau misalkan beliau kan mengatakan tidak mengklasifikasikan seseorang itu berdasarkan label tertentu, tapi lebih ke tingkah laku yang esensial pada produknya, hasilnya apa dan seterusnya. Berarti itu Iya. masuk salah satu Contoh contohnya etika. atau tidak? Nggih. Nggih. Contoh etika publik itu ya. Oke. Yuk monggo yang lain Untuk hasilnya itu harus sesuai ini ya, sesuai yang kita diskusikan ya. Jadi dengan persetujuan kita semua. Jadi saya menambahkan sedikit mengenai kebijakan publik. Apa yang disampaikan tadi sudah kita hampir sepakat lah. Jadi kebijakan publik itu intinya kita kalau itu kan umum, jadi untuk terutama kemaslahatan banyak orang. Kalau Indonesia berarti kemaslahatan masyarakat. Kalau menteri ini menjadi seorang menteri, berarti dia itu kebijakannya bagaimana kebijakan yang diambilnya itu bisa bermanfaat kepada masyarakat. Akan tetapi yang di video itu tadi, dia itu istilahnya agak kurang pas atau agak kurang sesuai hati nuraninya, karena demokrat yang ada di Indonesia itu berdasarkan partai politik. Dalam artian tadi saya sempat mendengar beliau itu biasanya ada sidang antara DPR dengan pemerintah. Beliau dicercar banyak sekali pertanyaan dari DPR. Nah, setelah pertanyaan itu selesai, DPR cuma sebatas itu saja, nggak ada ya semacam seperti formalitas saja gitu. Nah, kalau dalam pemerintahan kita yang paling rendah itu DPRD, misalkan angkanya DPR daerah, jadi mayoritas yang DPR itu hanya menyampaikan aspirasi yang mana kadang ya bukan semua, tapi mayoritas pemerintahan birokrasi Indonesia itu masih mementingkan golongan dan orang-orang tertentu. Mungkin apa yang disampaikan pada saat kampanye, kalau duluan kan kampanye bahasanya, itu realisasinya itu kadang ada, tapi dari 100 misalkan hanya 20 atau 30%. Ini fakta, lihat di sekitar kita saja lah. Jadi Bu Sri Mulyani itu dia dengan sistem seperti itu, hati nuraninya itu tidak sesuai, sehingga dia terus mengundurkan diri dengan sistem birokrat di Indonesia seperti ini. Nah, terus nanti kita akan bahas yang ke etika publik yang dimiliki Bu Sri Mulyani. Tapi kita selesaikan dulu yang kebijakan publik ininya ya. Jadi kebijakan yang benar publik itu intinya kalau saya itu bagaimana kebijakan yang diambil pemerintah itu bisa memberi dampak kemaslahatan kepada masyarakat Indonesia. Tambahan dari saya gitu. Monggo yang lain kalau ada pendapat bisa disampaikan, jadi nanti bisa disimpulkan Mbak Yeti. Mungkin sedikit menambahkan nih Bapak Ibu. Iya.
Bu Yeni, monggo. Terkait dengan kebijakan publik yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani tadi, bahwa kebijakan publik itu kan dibuat untuk melayani kebutuhan masyarakat, yang dibuat oleh dan melalui kekuasaan. Mungkin di situ sebagai pejabat publik itu harus bisa membuat kebijakan publik yang dimana itu tidak merugikan masyarakat. Kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat publik itu harus benar-benar melayani kebutuhan masyarakat dan tidak merugikan oleh masyarakat. Nah, jadi sebagai pejabat publik, ketika membuat kebijakan publik itu harus bisa memisahkan antara mana itu kepentingan publik dan mana itu kepentingan yang menguntungkan dirinya sendiri atau pribadi maupun golongannya. Jadi meskipun pejabat publik itu mempunyai kewenangan atau wewenang kekuasaan untuk membuat kebijakan, tapi kebijakan yang dibuat itu harus bisa memberikan apa ya istilahnya, memberikan kebutuhan untuk masyarakatnya, tidak hanya untuk dirinya sendiri maupun golongannya sendiri. Mungkin itu saja sedikit menambahkan dari saya. Oke, terima kasih Bu Yeni. Kemudian saya juga mau menanggapi dari Pak Solikin tadi yang terkait dari Pak Solikin yang dari DPR, kalau di dalam rapat seterusnya memberikan secaran pertanyaan yang banyak gitu, yang itu sebenarnya ternyata hanya sebatas formalitas. Itu tadi saya juga ada beberapa catatan bahwa artinya masih banyak pejabat publik di Indonesia ini yang memiliki split personality itu tadi Pak. Jadi ketika di ruang rapat dia mukanya sangar apa ya, nanti begitu sama pejabat di luar rapat beda lagi, nanti di rumah beda lagi. Artinya juga tidak memiliki integritas ya, itu nyambungnya ke integritinya, artinya integritasnya kurang. banyak drama di DPR, banyak perpura-puraan itu tadi yang disampaikan oleh Sri Mulyani juga. Kemudian tidak hanya terjadi double standar normal, tapi sudah triple, bahkan 4 standar yang tidak jelas, namanya standar normalnya tidak jelas. Kemudian dalam ceritanya juga sebenarnya dalam suatu kebijakan itu sangat dipengaruhi oleh perusahaan-perusahaan yang berperan pada saat proses suatu pejabat mendapatkan jabatannya atau mendapatkan kekuasaannya. Artinya yang saya tangkap itu dalam proses seorang pejabat mendapatkan jabatannya itu butuh biaya yang sangat mahal, itu tidak murah, dan itu sangat tidak masuk akal untuk menjadi beban individu. Artinya gini, misal ini mungkin ini bisa dimasukkan contohnya misalkan ada pencalonan seorang bupati atau bahkan mungkin kepala desa, itu dia membutuhkan sokongan sangat besar ya, yang kita nalar itu masa ya itu uangnya pribadi gitu kan, nggak mungkin itu uang pribadi, pasti ada yang menyokong, ada yang membantunya. Ternyata menurut Sri Mulyani tadi, emang itu kenyataannya, realitanya memang seperti itu. Jadi terjadi anomali. Bagaimana mungkin mereka bersedia mengeluarkan uang segitu banyak tanpa ada imbal hasilnya gitu. Dan yang mengeluarkan itu pun ternyata bukan perseorangan, tapi dari yaitu tadi yang disebut kartel-kartel itu tadi ya, perusahaan untuk membiayai politik seorang calon pejabat publik, sehingga membutuhkan kebutuhan untuk berkolaborasi dengan sumber finansial, dan disitulah kontrak terjadi. Ini catatan saya tadi. Dan tidak mungkin ketika pejabat publik itu tadi sudah mendapatkan jabatannya, kontrak
kontrak jabatan dengan sumber finansialnya itu tadi bisa dibayar dengan gajinya. Bahkan APBD pun mungkin tidak cukup, itu yang disampaikan Bu Sri Mulyani. Sehingga kontrak tersebut artinya kontrak dalam tanda kutip ya, kontrak black market ya. Kontrak artinya kamu mau nyalon bupati, ini saya biayai, nanti saya dapat imbalan semacam ini gitu ya. Nah, artinya sehingga kontrak tersebut akan dibayar melalui policy itu kebijakan ya, melalui kebijakan yang bisa diperjualbelikan. Artinya penyokong dana sumber finansial untuk kampanye dan lain sebagainya untuk mendapatkan suatu jabatan itu dibayarnya dengan sebuah kebijakan yang menguntungkan kelompok dan golongannya sendiri itu tadi. Seperti itu ya yang saya tangkap. Kemudian pertanyaan Bu Sri Mulyani, bagaimana kita menyikapi hal seperti ini? Kemudian muncul jadinya apakah kita harus tetap stay dengan maksudnya stay dalam pemerintahan yang otomatis kita tetap banyak musuh gitu aja. Seperti tengah sandwich dia dari dalam internal sistem pemerintahnya juga tidak disukai banyak orang, dari luar atau khalayak umum juga dia tidak disukai, atau dia memilih out, artinya ya bukan menyerah juga, artinya dia menjaga martabatnya agar karena memang sangat sulit untuk apa namanya menangani hal itu, mungkin seperti itu ya. Mungkin ada contoh yang lebih konkret lagi, misal di pemilihan kepala desa itu seperti apa, misalnya gitu Pak Ari Wibowo di desanya kalau ada pemilihan itu apakah juga sama kira-kira proses untuk mendapatkan sebuah kekuatan itu juga seperti itu Pak? Ada misal calon petinggi ya, calon lurah Sama Pak. Dengan itu ada yang nyokong dana seperti itu atau enggak? Ada dengan sampaikan yang jadi gini Pak, dengan tahu ya menurut saya nih di dalam materi yang diberikan oleh Pak Said, kita harus memahami gini Pak, yang salah itu bukan apa, yang salah itu hanyalah sistem yang ada di Indonesia ini Pak. Halo? Ya. Itu adalah konsekuensi atau kekurangan kekurangan dari sistem demokrasi Pak. Bila mana sistem demokrasi itu bisa dimanipulasi oleh orang yang memiliki power yang kuat, power misalnya dengan finansial yang kuat dan lain sebagainya. Yang saya maksud Bu Sri Mulyani ini hanyalah sebagian contoh kecil korban dari retorika sistem ini Pak. Gitu Pak. Misalnya gini, yang lebih bawah lagi. Seperti saya di desa saya ini. Saya memiliki hak pilih dalam pemilihan kepala desa, oke. Terus di daerah bapak-bapak ibu mungkin pernah dengar istilah serangan fajar, Mbak? Ya. Nah, maka dari itu, kalau kita sendiri ikut terjun, ikut arus, ikut mengikuti saja, ya kita ikut saja ke dalam sistem retorika yang sudah salah ini, Pak. Itu maksudnya, Pak. Oke. Jadi intinya apa? Untuk contoh kebijakan publik, itu bisa dikatakan hasil dari hasil dari pencernaan berbagai macam sifat yang ada dan watak seseorang, Pak. Itu, Pak. Oke. Ya, mungkin itu bisa masuk dalam contoh kasus tadi ya, Mbak Bu Yeti ya. Tanggal nomor 2 contoh kasus dari gitu kok. Itu gimana? Tapi
Saya masih mengerucut ke yang ini tadi loh Pak, harus yang ada dalam ceramah ini. Nah, itu. Oke. Melebar. Yang ada dalam video Melebar. Nggih. Berarti kan lebih meresum. Oke, nah, menurut saya Pak, kalau pengertian itu kita boleh mengambil dari beberapa sumber, tapi kalau contohnya itu kayaknya kok kita harus lebih spesifik ke Bu Sri Mulyani tadi. Contohnya Bu Sri. Oke. Atau mungkin Tadi kebijakan, pengertian kebijakan dan etika tadi bisa diambilkan dari buku yang lebih relevan tadi ya Bu, referensinya Bu Anis. Terus kita kaitkan dengan isi dari punya Bu Sri tadi yang setelah ada paparan pengertian kebijakan publik adalah sekian bla bla bla, kemudian yang disambung dengan kebijakan publik dibuat untuk melayani masyarakat melalui dan oleh kekuasaan dan seterusnya. Baru kita sambung lagi dengan contoh konkretnya yang ada di video ini. Gitu. Jadi supaya kita tuh tidak nopo nggih. Nanti kalau sebenarnya kan memang banyak ya kebijakan, contoh kebijakan dan etika publik itu. Bahkan di daerah kita yang dari lingkup desa, dari lingkup kecamatan dan seterusnya pasti ada. Tapi karena tadi poinnya itu hanya disuruh untuk jelaskan contoh yang ada dalam ceramah. Kita mungkin ini ada, Bu. Mungkin ini ada, Bu. Jadi ditampilkan. Bu Sri Mulyani berstatement bahwa jangan naikkan gaji pejabat negara. Kita tidak boleh menaikkan karena akan dianggap mensejahterakan diri. Itu enggak ya? Bisa enggak ya? Contohnya, buat contoh. Bukan jangan gitu sih Pak. Jangankan, kalimatnya itu jangankan. Gitu. Jangankan mau menaikkan gaji. Itu toh. Tadi ada toh kayak Iya, tadi Oke. Ya, kan sakit begitu contoh kan ya. Jadi nanti kayak hasil tulisan dari diskusi kita ini menampilkan itu tadi ya, definisi kebijakan publik itu dari berbagai macam sumber gitu, nggak apa-apa ya? Nanti kayak ada Kalau menurut saya Pak, sendiri. kalau menurut saya lebih baik diambil dari hasil diskusi Pak. Disimpulkan mawon nggih. Ya, Ya, disimpulkan maksudnya dari hasil diskusi. Ya, nanti tetap disimpulkannya itu hasil diskusi kita, tapi itu tadi loh, tetap ada mencantumkan itu nggak apa-apa, mencantumkan di sumber-sumber tokoh-tokoh yang lain. Kalau yang kasus Bank Senturi itu tadi itu enggak sih? Aslinya itu Bu Sri Mulyani keluar itu beliau punya kebijakan yang isu-isu tadi loh Kak. Kayaknya kalau nggak salah kenapa harus terlihat bahwa Bu Sri Mulyani yang yang salah gitu nggih ya tadi. Padahal itu kan harusnya Bu Sri Mulyani yang kurang ada ini Bu apa ya referensinya Ya, di situ ya Bu. sebenarnya kita mau menekankan bener itu bisa itu nanti nggih. itu aslinya kasusnya gimana tuh aku kurang paham. sama Bank saya juga Senturi. mau menerka-nerka. Nah, Tadi emang dikasih Bu. dua laki-laki yang itu loh Bu. itu lah. Iya, Yang panjang dari mana tadi? Salah nggih. tidak boleh menyebut merek loh. Ya tadi lo jadi panjang tadi lo. Udah banyak Mbak Yakti itu resumenya udah lumayan. Lumayan sih Bu. Nggak ada batasannya ya Pak? Maksudnya harus berapa lembar nanti Nggak ada. atau nggak ada ya? Berarti gini biar saya nggak bingung lagi ya. Mm-mm. Pertama kita memaparkan pengertiannya dari buku biar lebih Mm-mm. kuat referensi kita. Terus yang Mm-mm. kedua hasil diskusi kita dulu atau mau disambung dengan hasil kebijakan menurut contohnya Bu Sri Mulyani. Nggih, ngoten. Sip. Oke, terus habis itu kita mengerucutkan Ya, contoh terus. konkretnya sesuai video. Mm-mm. Nah, tadi di sini catatan saya tuh ada kayak ngeten iki, tapi ini masuk mboten. Jadi setelah beliau ini tadi, meskipun sudah ada rambu-rambu yang menegakkan aturan, kemudian pengawasan juga sudah dilakukan secara internal dan eksternal, itu masih bisa dilewati. Nah, itulah yang memunculkan adanya unsur etika. Nah, itu mungkin ada transisi kita mau membahas
Ketika Ketika Kalau dari ini nggih dari isinya tadi sing ginamengan. Nggih, boleh, Bu. Pak Solikin mau menyampaikan sesuatu ini kayaknya senyum-senyum Ya, dari kita dagu. iya. Monggo, Pak. Monggo, Iya, Pak. Pak, monggo. Enggak, saya Pak Dita loh. Lihat Pak Dita saya senang. Oh, Serangan Gimana, fajar. Pak? Serangan wajar, Pak. ayo berarti apa ini contoh konkretnya apa? Belum ketemu. Kalau contoh konkret yang kebijakan tadi nggih. Nggih, monggo. Kebijakan. kebijakan yang ada di rapat itu enggak Mbak? Maksudnya Bu Sri Mulyani mengungkapkan beberapa kebijakan pas waktu rapat di DPR itu atau gimana? Apa gini? Sertakan Mungkin kebijakannya ya Bu Sri Mulyani mundur itu sebagai terus masuk sebagai kebijakan untuk kebijakannya. Itu bukan kalau lebih ke etika ya? Kalau menurut saya kok bukan itu, bukan sebuah kebijakan. Bukan, ya? Etika beliau. Nggih. Kalau jadi yang nggak itu Pak, aturan Mbak, aturan Kebijakan itu benar. yang tadi menaikkan gaji apa tadi? Berarti malah masuk yang itu ya, naikkan gaji itu ya. Mungkin pas waktu rapat DPR itu ada biasanya kan itu apa ada kontrak kerja gitu loh. Mungkin waktu itu ada satu option yang mengatakan bahwa akan menaikkan gaji gini. Mungkin Bu Sri Mulyani nggak cocok gitu. Terus Bu Sri Mulyani mengungkapkan beberapa pendapatnya bahwa beliau tidak setuju, tapi karena rapat itu hanya settingan, intinya kan gitu nggak sudah di ramu sedemikian rupa, tapi pada waktu rapat hanya formalitas, maka Bu Sri Mulyani ya hanya ya wes lah gejolak lah dalam hatinya pengen Ya. perang tapi perangnya dewe jadi nggak punya teman Perang batin, Bu. perang batin betul. Nah kita ya nggak jadi akhirnya kebijakan publiknya tetap jalan itu tadi hasil DPR-nya tadi Bu Sri Mulyani nggak diperhatikan. Atau gini aja Bu, menambahi gini. Nggih. Kalau kebijakan publik, tadi disampaikan publik itu adalah kita di sini membahasnya itu ke masyarakat Indonesia. Suatu rambu-rambu atau tata kelola yang mana kebijakan ini bisa membawa manfaat kepada bangsa Indonesia. Nah, yang dialami Bu Sri Mulyani ini, dia sebagai pejabat publik, akan tetapi sistem pemerintahan yang Indonesia seperti ini adanya legislatif dan eksekutif. Kalau beliau itu tadi ngomong kan, dia anggota DPR saja itu hanya sebatas istilahnya mementingkan golongannya dan minimal dirinya sendiri. Kalau hanya sebatas itu tidak ada tindak lanjutnya. Kalaupun ada itu masih sedikit gitu. Jadi untuk kebijakan publik itu dirasa belum istilahnya sepenuhnya memihak ke masyarakat Indonesia gitu. Itu menurut saya loh, berdasarkan apa yang dipaparkan Bu Sri Mulyani tadi. Sehingga dia terus antara hati nuraninya itu dia tidak sesuai, sehingga dia lebih baik mundur. Karena pada saat dia menjabat sebagai Menteri Keuangan, rezim pada saat itu lebih mementingkan apa yang saya sampaikan tadi itu. Terbukti rezim itu akhirnya bubar tahu sekarang gitu. Monggo Pak Dita, ini saya sudah rekod Anda ini. Pak Yudi sendiri nggak tampil kameranya, ini kenapa ini Pak Yudi? Sinyal mungkin. Pak boleh bertanya nggak Bapak Ibu? Monggo Bu. Nggih. Ini tadi yang saya dengar itu kan ada salah satu pejabat yang ketika mau mencalonkan diri itu kan menjanjikan ingin mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk pemerintah dengan meninggalkan semua bisnisnya gitu deh kalau nggak salah tadi saya dengar. Ternyata di balik semua itu kan apapun misalkan ada proyek di belakang ternyata ya kembali lagi ke bisnisnya. Seperti jadi endorse gitu. Itu tadi termasuk kebijakan apa etika nggih? Yang tadi itu.
terselubung gitu. Etika Bu, maksudnya Kalau etika. sudah memasuki ranah pribadi dan golongan itu maksudnya etika, Bu. Maksudnya etika nggih. Beretika. Nggih. Nggih. Etika ini aslinya pripun tau dengan rasa diri kita gitu, bukan sistem. Nggih, Bu. Oke. Tes Yang disampaikan Mbak Aini. Tes. Rasa. Ketika rasa ini tidak sesuai dengan kamu, daripada Bertepuk sebelah tangan. Waduh. Ya bisa lepuk itu, Bu. Oh, Berarti bisa tadi lah. nek sing disampaikan Mbak Nyolek bisa. Aini, Bu. Kan itu bukan rasa kita, tapi sistemnya yang tadi kan yang tetap jalan kan anaknya, iya, istrinya, keluarganya. keluarganya tetap mendekengi bisnisnya gitu. Ini Bu, kan itu Iya. nggih kebijakan. Kebijakan itu lahir karena didasari oleh salah satunya etika Bu. Kebijakan publik itu lahir didasari salah satunya adalah etika publik orang itu sendiri. Misalnya gini Bu, saya pemimpin, saya Pak Lurah katakan, ya kan? Bu Yeni, Bu Iya. Anissa bolehlah jadi Bu Kita Lurah. berdoa. Aku meneh jadi Enggak, ya gini. ya. Saya dulu waktu mencalonkan diri sebagai lurah, katakan memberi uang uang jalan lah, uang bensin, uang sogokan lah, itu sudah rahasia umum memang. Terus ketika saya menjabat jadi lurah, otomatis saya kan butuh uang saya kembali Bu, sebagai modal. Itu kalau etika publiknya buruk karena mereka berpikir bahwa itu bisnis. Bu. Nah, contoh kebijakannya apa? Misalnya ada bantuan, katakan yang baru-baru ini BLT. Mandiri. Nggih. Bansos. Boleh WC anu tuh, bantuan WC apa itu? MCK itulah. Nah, di data mungkin ada 10 penerima. Oke. Namun kenyataannya hanya 3. Termasuk itulah pemimpin yang memberi kekuasaan penuh untuk bisa melaksanakan hal seperti itu, itu punya kebijakan ya, yang menguntungkan dia. Atau mungkin gini, dulu saat saya mencalonkan diri kan mungkin dapat sokongan uang, terus yang memberi sokongan uang itu punya usaha toko misalnya, katakan toko sembako lah. Nah saat ini kan ada itu bantuan yang PKH itu, Iya. itu dia memberikan kekuasaan leluasa kepada toko itu mengatur pembelian e-money tadi loh, Warung. Nah, warung. Itu kan bisa jadi itu keputusannya pemimpin Bu untuk yang memilih siapa yang berhak mendapatkan ini. Oh, sampean dulu bantu aku 50 juta ya, ini tak kasih. Ini warung dengan kelola boleh. Itu kan masih kebijakannya. Tapi itu yang contoh yang buruk Bu. Kalau saya enggak Bu. Kalau saya enggak salah. Kalau saya enggak gitu ganas, lebih ganas lagi mungkin Bu. Mainnya cantik gitu ya. Mbak Yekti pripun di Atau gini, saya kan kalau kita di sini saya mungkin nanti mendengarkan lagi recording ini. Atau mungkin gini, tapi ini pemahaman saya, tapi nanti kalau salah mohon dikoreksi. Sesuai dengan konteks yang di kebijakan publik dan etika publik yang dipaparkan oleh Bu Sri Mulyani. Contohnya semisal kebijakan publik yang dipaparkan beliau itu misalkan kebijakannya seperti ini, menegakkan rambu-rambu internal, mungkin internal dalam arti di kementerian. Nah, contoh konkretnya berarti kan etikanya Bu Sri itu pada hari pertama beliau itu menjabat sebagai menteri, itu beliau langsung bertanya ke inspektorat jenderalnya, menanyakan, tolong saya diberi list apa yang boleh dan tidak boleh dari seorang menteri itu lakukan atau ketahui misalkan. Tapi kan kalau tidak salah si inspektorat jenderal tadi juga menjawab
baru kali ini ada menteri yang menanyakan seperti itu. Bahkan menteri itu memecat saya saja bisa. Nah, itu mungkin etikanya beliau kan berarti beliau menanyakan dulu di job desk-nya atau apa yang saya harus ketahui dan tidak ketahui. Kemudian contoh etika berikutnya ya tadi membuat SOP gitu, tapi kebijakannya yang tadi masuk misalkan menegakkan rambu-rambu internal di Kementerian Keuangan. Mungkin seperti itu, atau ulang nggak jadi bingung nggak mesti kebijakan etika. Kan kebijakan berarti kan aturannya nggak. Kalau etika berarti kan sikap Enggak, kita, kebijakan itu hasilnya, Bu. Itu pripun? Iya, hasilnya berupa aturan, Pak. Kebijakan maksudnya. itu Ya. Kebijakan itu hasil dari Peraturan. keputusan seorang. Nah, kalau etika itu hal yang melengkapi membuat keputusan itu gitu maksudnya. Oke. Iya, benar. Iya. Berarti biar saya lebih enak nanti nyatetnya. Misalkan contoh kebijakan yang pertama dari video ini misalkan kebijakannya itu menentukan atau menegakkan rambu-rambu internal. Kemudian nanti untuk etikanya itu adalah yang tadi misalkan buat SOP, kemudian Sistem check and balance. iya, nah itu berarti kan masuknya ke etika, tapi kalau kebijakannya ya tadi ada aturan dari pemerintah itu untuk menegakkan rambu-rambu di internal maupun eksternal. Nah, ngoten. Mbak Menawi itu biar kita lebih sinkron untuk yang napa nggih? Contohnya kebijakan publik. Betul banget sih. Sepakat. Iya. Untuk menambahkan contoh etika lagi ini tadi saya ada sedikit tambahan mungkin ya. Masuk apa enggak ini coba di ini. Jangan merasa apa yang kita kelola kita anggap sebagai aset pribadi itu juga masuk contoh etika. Maaf, bagus. Oke. Ya. Iya itu. Udah hampir 1 jam loh ini kita. Gimana? Sudah Pak Haris ngantuk, Pak Haris. kira-kira penulis Masih memantau, Pak. Ini loh, Nanti penulisnya penulisnya ya ini harus Aman. disemangati ini penulisnya ini. Aduh. Makasih loh, Bu. Nanti saya dengarkan lagi Pak, ini soalnya lupa-lupa. Ya. Ya, ada yang mau menyampaikan sesuatu lagi? Mungkin Ya, dari sekian banyak ditulis obrolan dulu, kita Pak. tadi ini mungkin Nanti bingung yang nulis. gimana Pak? Biar ditulis dulu yang tadi, nanti Oh ya, ini sedang nulis ya. sedang nulis itu. Saya ini sambil memandang wajah artis kita loh ini Pak Dita. Yang membuat bahagia wajahnya Pak Ari Wibowo. Betul. Iya. Wajah-wajah banyak utang nih, Pak. Semoga lunas, Pak. Amin. Pak Yudi hilang nih. Enggak, Oh itu ya. masih aktif. Lanjut ya Pak. Ini nanti Yes, saya Bu, nyatetnya monggo. sama yang di depan tadi. Di sini Ya. kalau bahas etika lagi, tadi di akhir-akhir itu kayaknya menyebutkan misalkan membayar pajak adalah kewajiban. Itu berarti masuknya ke contoh etika atau ke contoh kebijakan. Ketika, Bu. Oke. Etika, Bu. Etika publik sebagai warga masyarakat gitu ya. Iya. Pajak. Kalau Ya, kemudian tadi- membayar, kalau membayar kayaknya di etika, tapi kalau bayar, gimana ya kata-katanya? Maksudnya kan kita Ya, Bu, melakukan, benar, benar, Nggih. Oh, bisa atau jadi mungkin dua-duanya masuk kayaknya. kebijakannya setiap warga negara membayar pajak. Gitu. Nanti masuk etikanya Etikanya membayar pajak adalah membayar. kewajiban setiap warga negara. Bu, Oke. ini enggak kebijakannya diambil oleh Bu Sri atau gimana? Kalau Nah, ya di- tadi juga sudah dikatakan Bu Sri. Jadi Oh, gitu. kebijakan Iya. jadi gini loh intinya, kebijakan publik itu tidak tidak diambil oleh perorangan. Jadi Oh. banyak orang terus Iya, iya. rapat kalau negara ini terdiri dari eksekutif dan
legislatif itu rapat diambil kebijakan secara publik. Jadi ini istilahnya dirumuskan antara legislatif dan eksekutif sehingga berdampak kemaslahatan masyarakat Indonesia. Kalau etika publik, etika itu berasal dari diri kita sendiri. Terus kalau lebih lebih ke yang lebih besar, etika misalnya dari diri kita, keluarga kita, tetangga, kecamatan, kabupaten, dan nasional gitu. Jadi istilahnya seperti itu. Jadi ada urut-urutannya gitu. Kalau kebijakan itu dari umum ke khusus, kalau etika itu dari khusus ke umum. Seperti itu. Kalau saya tangkap ya, pengertian dari kebijakan dan etika. Diulang Pak. Bisa kalau diulang. Pak, Bu Yekti minta dulang, Pak. Lupa. Minta dulang. Minta dulang apa minta diulang, Bu? Ya, kita dari khusus ke umum. Khusus ke umum ke khusus tadi. Betul, kalau etika itu maksudnya dari kecil terus khusus ke umum gitu, dari khusus ke umum. Kalau kebijakan itu dari umum ke khusus. Dari umum. Untuk semuanya. Monggo yang punya pendapat lain. Kalau pendapat saya seperti ini, kalau saya tangkap. Iya Pak, benar lah. Iya, tetap etika kan dari rasa kita sendiri untuk ke umum gitu maksudnya. Rasa antara Pak Dita dengan kamu, iya kamu. Kamu yang ladang. Berarti kita sambung lagi ya. Untuk yang kebijakan, semisal pada saat Bu Sri itu menjabat sebagai eksekutif di IMF, di sana itu kan ada kebijakan yang tadi itu loh, yang seorang eksekutif director itu harus menanggalkan semua kepentingannya, konflik kepentingannya. Nah, berarti itu kan kebijakannya. Jadi orang yang tergabung dalam eksekutif tersebut kan harus meninggalkan konflik kepentingannya. Berarti etikanya tadi kan mau menandatangani dan membaca seluruh peraturan. Berarti itu masuk ke contoh napa mboten? Bisa. Kebijakannya berarti kalau tadi ini disebutkan gini. Di birokrat negara-negara maju, di hari pertama menandatangani dan melihat etika sebagai seorang eksekutif director do dan done. Disebutkan juga konsep konflik kepentingan mengharuskan semua elemen atau orang yang terlibat dengan proses kebijakan tersebut harus menanggalkan konflik kepentingannya. Berarti kebijakannya itu yang orang yang tergabung di pembuat kebijakan tersebut meninggalkan konflik kepentingannya, lalu etikanya itu menandatangani dan membaca, atau kebalik saya ini? Bagaimana? Kalau kayak menandatangani, intinya benar-benar apa ya? Yang tampak kita lakukan itu etiket itu bukan etika. Iya, kalau menurut saya nggak jadi etika. yang kemarin dikasih perbedaan etika dan etiket itu loh. Jadi etika, misal kita harus jenguk seseorang yang sakit, itu etikanya kita jenguk, tapi etiket kita copot harus sandal di rumah sakit, ucapkan salam, mendoakan, itu etiketnya gitu. Itu ada etika. Nah, kayak itu tadi yang disampaikan Bu Yekti, berarti kayak menandatangani surat bahwa pernyataan bahwa meninggalkan kepentingan pribadi dan lain sebagainya, itu etiketnya. Oke, Pak. Tapi kalau kebijakannya berarti yang orang yang tergabung dalam eksekutif director tadi harus mau menanggalkan konflik kepentingannya. Itu kebijakannya. Etikanya mau menandatangani dan membaca atau melihat etika tersebut. Ya, intinya soalnya etiket itu juga di dalam etika gitu kan. Iya, betul. Kira-kira berapa halaman itu, Mbak? Mbak lagi. Itu sudah berapa halaman kalau diketik itu kira-kira? Kalau segini ya sih. Tapi tulisannya masih acak-adul ya. Apa?
kita ini kan sudah melaksanakan tugas, sudah berdiskusi. Jadi hasilnya kan hasil itu pikir carry ya. Yang penting kita melaksanakan tugas gitu. Wah, iki. Siap. Betul. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin ini nanti kalau apa durasinya kepanjangan nanti Pak Saidnya males nonton lagi. Ini diskusi 1 jam lebih. Bu Ani, Langsung di ACC gitu aja. Iya ya, gimana? Nggak usah ditonton, nanti langsung di jenengan ACC. itu ya, Pasti. apa Foto. yang pengertian tadi itu loh Bu, yang punya Ini. buku jenengan. Heeh. Tak fotoin gitu aja ya. Nggih nderek mawon. Oke. Sisipkan. Kayak nanti Ini sebenarnya yang ketik juga nggak kita apa-apa. unduh dulu itu loh, yang kita unduh waktu mock. Oh ya, Nah, mock itu berarti loh, PDF mock. ada ya itu? MOOC. Ya, Ya, MOOC. ya itu. Tapi kan kalau saya bentuk koreksi file kan lagi kita males, MOOC. kita males baca, nih, di download nih buku kan enak. Ini pinjem. Oke, sudah. Nanti mungkin kalau ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut bisa lewat WhatsApp gitu aja ya. Biar Oke. enggak Iya, durasi biar ini. Iya, sudah ya kesimpulannya sudah masuk ya. Langsung saya tutup aja nggak apa-apa ini. iya Pak. Oke. Intinya terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah menyampaikan pendapatnya masing-masing sehingga diskusi kita kali ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian terima kasih juga khusus pada Notulen yang setelah ini masih punya PR ya menyusun laporannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kemudian ya udah cukup itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Pak Ahmad Sahal, kata-kata. Screenshot dulu Pak, screenshot. Foto bareng. Screenshot. Ayo screenshot monggo. Fit. Pakai 1, 2, jargon 3, apa, iya. Pak? Sip. Tuh. Yel. Aduh, saya nggak bisa Tiga. Tiga. Apa, Bu? 3 periode. Saya nyari hasil rekaman ini. Ya, sarangnya. Oke, ikut Mbak Yakti. Oke. Saya Mbak Yeni urung iki. Pak Dita ya uang gini. 1, 2, 3 pakai telepon. Fit. Dah. Dah. Selamat istirahat. Nggih, parang matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.